Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung kita mulai saja acara hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara kita hari ini. Baik, di acara kali ini kita berkesempatan bertemu dengan Mbak Arina Salsabila. Beliau merupakan sudah lulus ya Mbak ya. Selamat Mbak atas kelulusannya. Lulus dari psikologi ya Mbak. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di acara Bersila kali ini temanya adalah menjadi sebentar Mbak. Ya, menjadi mahasiswa dengan mood yang baik. Baiklah, langsung saja kita dengarkan materi dari Mbak Arina Salsabila. Kepada Mbak Arina, dipersilahkan. Oke. Terima kasih Dewi ya. Oke, aku coba share screen dulu kali ya. Oh iya, boleh Mbak. Silahkan. Oh, salah. Sebentar. Suaraku jelas nggak? Suaraku lancar? Lancar, Mbak. Oke, alhamdulillah. Lancar, Mbak. Sebentar. Ini di mana? Oh iya, mungkin sebelum Mbak Arina Salsabila memaparkan materi, dimohon bisa on cam ya. Terima kasih. Oke. Udah muncul belum? Belum, Mbak. Oh, belum. Sebentar. Oke, sudah ya? Sudah, Oh, Mbak. Keluar lagi, Mbak. Keluar lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Halo, cek. Oke, aman ya? Ya, Aman. Mbak. Tuh, Mbak. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali hari ini bisa ketemu sama teman-teman KMN UII, terutama untuk penyelenggara ya. Senang banget akhirnya bisa silaturahmi lagi setelah sekian lama. Terus untuk peserta yang lain mungkin juga ada ya dari mahasiswa. Ini pasti yang ikut sudah jelas mahasiswa ya, atau udah pasca mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa lagi insya Allah. Ya karena kita nih mahasiswa, kalau nggak di kampus, mahasiswa kehidupan setidaknya ya, pembelajar yang selalu belajar lah. Sebelumnya aku pengen nyapa dulu, mungkin di sini ada senior-senior, ada Mas Jati, ada siapa lagi ya? Ada Hanif, ketuanya ya? Dewi, Yusuf, semuanya, halo, semoga semuanya dalam keadaan baik. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Hari ini kita mau diskusi, ya lebih ke diskusi ya, ini bukan berarti aku udah expert, aku udah jadi pembelajar yang bahagia juga belum, karena sebuah proses yang panjang juga ya untuk menjadi ini. Tapi kita bareng-bareng nih temukan apa sih yang bisa kita lakukan, kita sharing bareng ya, apa sih yang bisa kita lakukan jadi mahasiswa yang selalu bahagia, yang selalu punya mood baik, ya nggak harus selalu sih, tapi setidaknya kita punya cara, kita punya tips, gimana sih biar proses belajar kita tuh menyenangkan dan penuh dengan penghayatan, pemaknaan gitu ya. Oke. Mungkin ada yang di luar KMN UII, sebelumnya aku pengen kenalan dulu, ini aku Arina, ada yang manggil Bella juga, alhamdulillah baru lulus dari UII, sekarang tinggal di Pandanaran, Komplek 6. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek 6. Ini pas banget nih, karena namanya bersila, ya. Aku juga akhirnya duduknya bersila karena nggak ada kursi. Bercerita sisi lain, tapi juga duduknya bersila juga, gitu ya. Oke, kita mulai dari ini ada berapa orang ya yang ikut? Ada 15. 15, Mbak. Oh, sudah 15. Oke. Coba dong, aku pengen teman-teman, terutama yang ini ya, mungkin yang udah ada yang masih baru, atau mungkin sudah masih setingkat akhir, anak-anak yang sedang skripsi, coba apa sih? Mungkin bisa kilas balik ya, kita kita cek lagi. Apa sih perasaan apa sih ketika teman-teman menjadi mahasiswa? Coba boleh ditulis di komen, di chat, kolom chat. Ayo, tulis. Coba tulis. Apa sih yang terlintas atau perasaan apa sih yang muncul? Ya mungkin pas dulu maba atau pas sekarang ketika aku mahasiswa gitu. Udah masuk kampus. Apa sih perasaan atau pikiran yang muncul? Satu kata aja cukup. Coba ditulis di chat. Itu ini aku nggak bisa lihat chat ya. Mungkin aku bisa dibacain Dewi atau Yusuf. Di atas, Mbak, lihat chatnya. Bentar. Oh iya ini. Coba. Ada nggak yang terlintas satu kata aja misal? Bahagia kah? Bangga kah? Oke. Asik, oke. Apa lagi nih? Mungkin ada yang takut, ada yang cemas. Oh, salah jurusan. Oke, apalagi nih? Ini pasti menarik, beda-beda setiap orang kan pastinya. Iya. Oke, kira-kira gitu ya. Tadi ada yang bangga, asik ya, berarti senang nih jadi mahasiswa. Ada yang salah jurusan, oke, nggak apa-apa. Tapi ini BTW Muhammad Fadil sekarang udah semester berapa nih? Kok masih bilang salah jurusan? Baru semester 2, Kak.
jurusannya? Semester 2 katanya, Mbak. Oke. Iya. Bermain-main, ternyata lebih banyak tugasnya. Ya, memang ya, kadang sih dari masa SMA ke kuliah pastinya kita belum dikasih begitu banyak beban gitu. Jadi dari dosen juga masih yang santai, terus tugasnya belum banyak, tapi ternyata di tengah-tengah semester 2, 3, apalagi 5, 6, tugasnya udah banyak, kita mungkin perasaannya udah beda lagi ketika jadi maba ya. Mungkin perasaan-perasaan bangganya, perasaan-perasaan asiknya sudah mulai berkurang gitu. Nah, ini nih masalahnya kita yang sering kita alami ketika jadi mahasiswa. Oke, tadi teman-teman udah aware ya, udah sadar perasaan apa dan pikiran apa. Terus, oke. Sekarang coba teman-teman kita bangun deh self-awareness kita tentang kesadaran kita. Ketika kita punya mood baik dan buruk, ya, aku ulangi lagi, mood mungkin teman-teman pasti sudah tahu bahwa mood itu adalah, kalau secara pengertiannya ya di psikologi itu adalah situasi hati yang itu, suasana hati yang dipengaruhi oleh emosional. Jadi setiap mood baik ataupun buruk itu pasti ada emosi di dalamnya. Ya, pasti ada perasaan ada perasaan di dalamnya. Jadi ketika mungkin teman-teman mood baik, mungkin yang dirasakan adalah bahagia, semangat gitu ya, terus senang, asik itu tadi. Terus ketika mood buruk mungkin yang dirasakan takut, cemas. Nah, ini harus teman-teman gali nih. Sebenarnya misal lagi mood buruk ya, lagi males atau lagi nggak bersemangat untuk ikut kuliah, kita cari tahu dulu nih, kita sadari dulu nih, kok aku males ya, kok aku jadi kurang bersemangat kuliah ya, kira-kira apa sih yang sedang dirasakan? Apakah itu cemas? Apakah itu takut? Atau sebenarnya kita tuh cuma lagi denying bahwa kita tuh sebenarnya lagi merasakan sesuatu loh. Tapi kita nggak sadar dengan itu. Akhirnya ketika kuliah kita cuma bingung atau kita kosong gitu misalnya ya. Nah itu karena kita tuh kurang aware, kita kurang sadar perasaan apa sih yang muncul. Nah, salah satu aspek ketika kita punya kecerdasan emosi, kita tuh bisa tahu, kita bisa paham, dan kita bisa berpikir. Jadi, manusia kan dilingkupi berbagai macam kemampuan ya. Kita bisa merasakan, kita bisa berpikir, kita bisa, apalagi nih, ada kognitif, kita bisa, ya, aspek-aspek manusia kan ada perilaku, ada perasaan, ada pikiran, kognitif. Nah, itu semua harus diaktifkan terus gitu. Jadi ketika kita emosinya lagi aktif, emosi negatif kita aktif, pikiran kita juga harus terus jalan. Jadi selalu punya pertanyaan kenapa. Kenapa kok emosi ini muncul? Kenapa sih kok aku males? Kenapa sih kok aku tiba-tiba nggak semangat? Jadi big why, ya, katakan why, how, jadi gimana kita menyelesaikan ini itu harus selalu ada critical thinking, ya. Pasti semua teman-teman udah tahu ya, jadi mahasiswa itu salah satu skill-nya yang harus kita punya ya critical thinking itu. Tidak hanya terkait dengan materi pelajaran, materi kuliah, tapi untuk diri kita sendiri kita juga harus kritis gitu. Jadi kita nggak terbawa dengan emosi kita yang suka sedih, suka malas tuh kita nggak mudah terbawa. Tapi kita selalu aktifin juga pikiran kita. Selalu berpikir, kenapa muncul dan apa yang terjadi dalam diriku gitu ya. Jadi punya kesadaran diri yang kuat dulu. Terus, berkaitan dengan emosi teman-teman, ya tadi aku udah bilang bahwa emosi itu adalah sifat dasar manusia. Ini ada 6 emosi dasar manusia. Ada takut, ada marah, sedih, bahagia, jijik, dan kaget. Ya. Jadi 6 emosi ini adalah sebenarnya itu netral dan itu keluarnya itu karena proses-proses mental dalam diri kita ya. Jadi pasti ada sumbernya, pasti ada penyebabnya ketika
bagaimana emosi itu muncul. Jadi kenapa kita tuh selalu punya why, kita harus selalu tanya ke diri kita gitu. Nah, 6 emosi ini sifat dasar. Jadi harus semuanya diterima. Nggak cuma yang bahagia aja, nggak cuma yang kaget aja, jijik aja, tapi yang takut, yang marah, yang sedih, itu semua juga harus kita bisa lebih mudah nantinya ya. Kita bisa menjalani hari dengan tenang, kita lebih mindful. Itu salah satunya kita harus cek dulu emosi yang sedang kita rasakan itu apa gitu. Munculnya dari orang lain yang marah, orang lain yang takut, yang sedih, itu juga harus kita terima. Kita terima semua, dan kita sadari sepenuhnya, belum. Kita sadari sepenuhnya bahwa itu adalah emosi dasar manusia. Diterima dulu, misal lagi marah ya, oke. Ngomong ke diri sendiri, kamu lagi marah ya, oke, aku terima. Ini sifat fitrah aku kok, aku bisa marah, jadi nggak apa-apa, diterima dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita belajar gimana sih memanage itu, mengelola itu. Terus, ngomongin soal belajar ya, ngomongin soal menjadi mahasiswa, menjadi pembelajar, aku selalu tersentuh dengan filosofi ini, filosofi gelas, yang mana ketika kita akan mampu menerima semua masukan, semua ilmu, semua pembelajaran yang kita sedang lakukan masuk ke diri kita ketika kita tuh siap. Nah, siapnya itu adalah ketika tuh benar-benar kita tuh merasa bodoh, kita merasa kosong, kita benar-benar merasa bahwa aku nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ketika kita bisa merasakan itu terus-menerus, kita selalu tanamkan itu, maka kita sebenarnya sedikit demi sedikit sedang mencoba meriset diri kita buat selalu siap gitu. Jadi apapun, mungkin dalam gelas itu sebelum diisi ada emosi ya, ada berbagai emosi yang kita rasakan. Jadi sebelum diisi, kita karena sudah sadar, jadi sudah siap gitu untuk diisi. Gimana ya bahasanya? Mungkin teman-teman paham ya. Jadi pokoknya untuk membangun mood yang baik, untuk membangun semangat baru, untuk membangun gairah untuk selalu belajar, itu kita harus tanamkan ya. Karena ya salah satu ulama juga ada di ta'alim bahwa ilmu itu tidak akan masuk untuk orang yang sombong. Nah, itulah kenapa orang sombong itu kan merasa bahwa dirinya sudah penuh dengan ilmu, dia sudah terpenuhi hatinya, pikirannya sudah merasa cukup gitu ya. Jadi ilmu apapun dia akan sulit untuk masuk ke dalam dirinya. Nah, makanya kita nih, na'udzubillah, semoga tidak termasuk golongan orang-orang yang sombong, maka selalu berusaha untuk mengosongkan diri, mengosongkan hati, bukan berarti kosong benar-benar kosong ya, tapi setidaknya ada sedikit lah yang maksudnya dalam satu gelas itu, dalam diri kita tuh ada hal yang bisa diisi dalam diri kita gitu. Jadi selalu merasa bodoh, selalu merasa bahwa aku tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ketika belajar nantinya kita pun akan selalu merasa bahwa itu tuh pelajaran baru gitu loh. Walaupun itu sebenarnya udah setiap hari ketemu, misal setiap hari ketemu materi itu, setiap minggu ketemu materi itu, tapi kita akan selalu, aku belum tahu. Jadi selalu ada mood baik, moodnya selalu ada. Gitu ya. Nah, ini adalah ya berhubungan dengan itu tadi, berhubungan dengan bagaimana kita mengisi diri kita mengosongkan diri, kita juga harus punya motivasi ya. Ini adalah teori motivasi yang dibuat dari Dr. Bagus Sirono, salah satu dosen UGM. Kemudian aku baru sempat baca bukunya, tapi menarik sekali betapa ini mungkin teman-teman kalau lihat ini adalah gambar atom ya. Atom. Jadi di situ ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Jadi ada yang
minus, ada yang negatif itu adalah R, yang plus itu H, hope reliance, dan yang U itu adalah uncertainty tolerance. Jadi ini adalah 3 aspek yang membangun motivasi manusia. Ini termasuk teori baru, karena aku pilih ini karena selama ini kita tuh selalu, mungkin teman-teman kalau lihat tentang teori motivasi, mungkin akan bertemu dengan teori Maslow yang ngomongin tentang self-actualization, aktualisasi diri, bagaimana sebenarnya motivasi kita tuh terbangun dari yang pertama mungkin ada material yang fisik ya, kebutuhan fisik, kemudian nanti ada dan sampai ke atasnya itu aktualisasi diri. Nah, itu mungkin sudah agak lama, tapi aku ingin mencoba. Itu menarik gitu. Ruh itu kan kalau dalam awal ya, sesuatu yang itu sangat esensial banget gitu. Nah, ruh. Kemudian yang O itu uncertainty tolerance, toleransi terhadap ketidakpastian. Dan H itu hope reliance. Dan yang paling penting dari aspek motivasi dalam diri kita itu adalah hope atau harapan. Gitu. Jadi setiap motivasi muncul pada diri manusia itu pasti ya terutama ya dalam kuliah kita pasti ada hal-hal yang itu sifatnya beresiko dan ada hal-hal yang tidak pasti. Contohnya pasti ya kita tidak bisa memastikan itu kita bisa dapat nilai baik atau buruk. Terus resikonya mungkin ketika kita milih suatu matkul yang susah misalnya, resikonya adalah secara emosional kita akan lebih sering merasa sulit, stres gitu ya. Tapi juga ada nanti resiko itu tidak hanya emosi, ada fisik kita jadi lebih lelah. Mungkin anak-anak yang di lab yang beban kerjanya lebih berat ya, itu resikonya akan lebih besar tentunya. Nah, jadi ketika kita motivasi kita udah bagus, sebenarnya kita tuh sedang melakukan, kemudian kita bisa toleransi terhadap ketidakpastian itu, dan ada harapan gitu. Ini paling penting. Nah, harapan ya. Jadi kalau ngomongin harapan, mungkin kita akan dekat dengan ekspektasi ekspektasi ya. Kalau ekspektasi kan sesuatu yang kita bayangkan ada akan terjadi di waktu yang akan datang. Tapi kalau harapan ini adalah suatu sistem belief. Jadi dia itu nggak cuma tentang bayangan kita aja tentang masa depan, tapi di situ ada keyakinan bahwa sesuatu yang baik itu akan muncul dari ketidakpastian. Jadi ya, next, bentar. Aku mau ke sini dulu nih. Ya, kalau kita belajar di kitab Ta'lim Muta'alim, Imam Zarnuji itu menjelaskan ada 3 harapan atau 3 ruhnya belajar. Yang pertama, ridho Allah, terus menghilangkan kebodohan, dan menghidupkan agama. Sorry. Kira-kira seperti ini. Jadi harapan yang bisa kita bangun dalam diri kita sebagai Muslim ya tentunya mungkin dari 3 terus afirmasi ke diri kita gitu. Hope. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman harapannya? Pasti teman-teman kan punya ya. Setiap orang pasti punya harapan, punya tujuan, dan aku yakin ketika kita punya harapan dan punya tujuan, harus berani tadi. Kita harus berani untuk mengambil risiko dan toleransi terhadap ketidakpastian. Karena ya kita sebagai manusia, kita cuma hanya bisa mengira-ngira, kita nggak bisa kan menentukan nasib kita sendiri, karena semuanya Allah yang menentukan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berdoa, berharap. Dengan kelemahan ya, dengan segala kelemahan yang kita miliki, maka yang bisa kita lakukan adalah toleransi ya, karena kita nggak bisa mengontrol itu semua. Kita toleransi terhadap itu. Terus, berhubungan dengan motivasi, aku percaya banget kalau mood yang ada pada diri kita itu juga dipengaruhi oleh motivasi kita.
sebesar apa motivasi kita, atau resikonya sebesar apa sih, dan ketidakpastian yang kita hadapi itu sebesar apa. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin bisa refleksi diri ya, sudah ada di tahap mana sekarang ini. Karena, oke, ini ada 5 tahap kekuatan sebuah motivasi yang ada dalam diri kita. Yang pertama ada lose hope. Jadi yang di sebelah kiri, aduh aku jadi rasa belajar ini ya nanti. Statistika ya, tentang grafik. Pokoknya ini grafik ya, tentang tentang kekuatan motivasi ya. Dari paling rendah itu ketika kita tuh kehilangan harapan pokoknya. Ketika resiko yang kita punya itu tinggi, high risk, dan kita nggak punya harapan. Itu orang yang dengan demotivation, yang motivasinya tuh paling rendah di sini. Terus ada lagi nanti ada di, nah yang bawah, yang bagian bawah, demotivation atau motivasinya rendah. Dan ketika motivasi kita tuh sedang tinggi. Aku yakin semua merasakan kelima-limanya atau di optimum opportunity aja. Aku yakin ya, karena kita kan manusia yang gak stabil ya. Manusia yang selalu berubah ya. Jadi pasti teman-teman pernah merasakan, aku pun juga pernah ada di masa comfort zone yang gak pengen ngapa-ngapain, ada di masa fatalism yang bingung mau ngapa-ngapain, ada di masa lost hope yang udahlah gak bisa ngapa-ngapain dah. Ada di masa optimum challenge juga ketika ada lagi ujian misalnya ya, challenge-nya lagi tinggi ya, pasti motivasinya tinggi dong, jadi belajar walaupun SKS ya akhirnya. Tapi itu tahap dimana ketika kita motivasi kita sedang tinggi. Terus optimum opportunity itu yang probabilitas atau kemungkinan untuk suksesnya itu lebih tinggi ada di optimum opportunity. Ini aku jelasin di sini juga, ketika peluangnya bagus, motivasi kita juga maksimal. Sedangkan kalau di optimum challenge, itu mungkin kan hal-hal yang menantang buat kita ya, tapi kita nggak tahu seberapa akan selesai atau seberapa suksesnya itu gitu yang kita lakukan. Tapi motivasi kita maksimal nih. Nah, tapi walaupun begitu, walaupun kita kemungkinan untuk suksesnya belum dipastikan, tapi motivasi maksimal ini nih yang bisa kita punya. Jadi 3 yang di depan, ini orang yang the motivation ya. Coba teman-teman sedang ada di tahap mana sekarang gitu. Apakah comfort zone yang merasa aman-aman aja deh, udah biasa aja kuliahnya gitu ya. Aku mah kayak air, kayak tadi, kayak di gelas air tapi mengalir aja. Atau gimana? Atau yang masih bingung, aku tuh bisanya apa sih? Ya, ada di tahap fatalism. Lalu, tadi kita udah belajar tentang tahap motivasi ya. Aku yakin setiap orang itu punya tujuan masing-masing. Nah, anchor itu pegangan. Jadi ketika kita punya harapan, kita punya makna di balik apa yang memotivasi kita, aku yakin kita tuh pasti punya pegangan di situ. Nah, ini adalah beberapa pegangan, beberapa pegangan yang secara teori itu tuh bisa meliputi motivasi kita. Yang paling tinggi tentu Tuhan ya, ada di atas. Jadi layer-nya itu yang pertama ada material. Ini kita ketika motivasi kita itu hanya berkaitan dengan uang, dengan kepuasan fisik, makanan, dan sebagainya. Atasnya lagi nih, self. Ada self dan other. Ini berdampingan, karena kita makhluk sosial ya. Pasti misal, ketika kita bisa memuaskan diri kita sendiri, kita nantinya juga bisa memuaskan orang tua misalnya. Nah, ini juga bagian dari pegangan kita.
atau apa sih yang mau kita capai gitu. Terus yang atas ada virtues atau value, prinsip hidup. Ini akan lebih tinggi lagi ya. Dan itu hubungannya bisa langsung ke Tuhan. Ketika kita misal tujuan kita tadi dari Imam Zarnuji ada mencari ridha Allah, yaitu anchor kita. Pegang itu kuat. Nah, teman-teman bisa refleksi juga nih. Kira-kira anchor aku udah sampai mana ya? Apakah sudah sampai di layer tertinggi atau belum? Atau selama ini aku hanya berpikir tentang material, atau aku masih memikirkan tentang diriku sendiri, masih memikirkan tentang orang lain, atau aku tuh udah punya virtues, udah punya value nih yang akan aku pegang. Misal menjadi bermanfaat, terus atau bisa menjadi membantu orang lain misalnya. Itu kan juga virtues atau nilai-nilai tentang spiritualism yang ridha Allah, kemudian surga, kebahagiaan itu juga. Kebahagiaan secara menyeluruh tentunya. Terus, tadi sudah ya. Oke. Ngomongin tentang ilmu nih. Kita kan orang yang senantiasa, namanya juga mahasiswa ya, setiap hari bertemu dengan ilmu, belajar. Sebenarnya udah sampai mana sih rasa cinta kita? Cinta kita terhadap ilmu tuh udah sampai mana gitu. Soalnya ini bisa mempengaruhi loh, mempengaruhi motivasi, mempengaruhi mood kita setiap harinya gitu. Ketika ya ini sudah dijelaskan Frank, cinta yang melampaui batasan-batasan biologis dan sosial akan mampu mentransformasikan diri seseorang dalam menapaki kehidupan yang lebih bermakna. Dan aku yakin orang-orang yang punya makna dalam hidupnya, orang-orang yang punya motivasi konkret dalam hidupnya itu pasti mood-nya itu selalu bisa diatur gitu. Mood baiknya itu selalu bisa dicapai. Bukan berbeda dengan orang yang mungkin belum menemukan makna hidupnya, belum menemukan rasa, ini loh, yang aku sukai dari ilmu tuh ini. Yang aku sukai dari belajar tuh ini. Itu pasti mungkin mood-nya akan lebih ke arah tadi, comfort zone atau fatalism yang motivasinya mungkin belum stabil gitu. Jadi aku pengen ajak teman-teman ya, kita belajarlah dari ulama-ulama terdahulu yang begitu cintanya terhadap ilmu, yang begitu cintanya kepada ulama. Aku yakin teman-teman nih orang-orang yang suka dengan para ulama, dengan orang berilmu gitu. Jadi jaga itu gitu. Jaga cinta itu agar kegiatan belajar kita tuh terus bermakna dan selalu ada warnanya gitu. Selalu ada warnanya. Aku juga pengen ngingetin lagi nih. Tadi pasti teman-teman ya, jadi mahasiswa kan pasti masalahnya banyak, resikonya banyak, hal-hal yang tidak pasti juga banyak, dan kadang membuat kita lelah. Nah, udah diingetin Imam Syafi'i. Beratus tahun atau mungkin berapa tahun dari dulu ya, sudah diingetin nih. Kalau kamu gak sanggup nahan lelahnya belajar, kebodohan. Ini deep banget sih. Karena kadang orang-orang berpikir kita mungkin berpikir ya ngapain belajar kalau capek-capek. Atau pengennya instan aja gitu, pengennya yang instan aja, yang bahagia terus. Nah, itu gak bakal bisa ya, karena manusia dianugerahi berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan ya, walaupun nantinya juga temannya kesulitan itu kemudahan. Nah, itu aja yang kita pegang. Jadi mau lelah apapun ya harus kita hadapi. Mau selelah apapun, mau secapek apapun, belajar itu harus kita nikmati, kita tahan semua itu. Karena kalau enggak, kita akan jadi bodoh yang sesungguhnya. Bodoh yang nantinya akan jangganya lebih lama kalau kita nggak menahannya sekarang gitu. Pasti bakal nyesel.
Jadi aku pengen ngajak teman-teman buat selalu punya meaning nih. Tadi in search of meaning. Selalu punya hal yang dicari, selalu punya motivasi apa yang bisa diperbarui terus. Kalau dalam Islam di dunia ya, selalu memperbaiki niatnya gitu. Jadi lelah apapun kita bisa menikmati itu. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah ngomongin tentang motivasi, tentang harapan. Kita masuk nih ke sistem belajar, teman-teman. Sistem belajar kita semua. Gimana sih cara belajar teman-teman? Terus udah puas belum? Terus hasilnya selama ini gimana? Nilainya gimana? Atau IPK-nya gimana gitu ya? Ya, teman-teman silakan refleksi sendiri. Kita refleksi dulu. Ketika sudah refleksi, mungkin ada yang udah puas, ada yang belum puas, ada yang sudah menemukan caranya. Ada yang IPK aku baik-baik aja, alhamdulillah. Ada yang, waduh, IPK tahun semester ini lagi turun nih, gitu ya. Beda-beda pastinya. Nah, dalam semua itu, aku juga pengen nih, tanya ke teman-teman sebenarnya, sudah kenal belum? Sudah kenal belum? Gitu. Seberapa sih kita mengenal diri kita? Kita yang dengan kekuatan kita, dengan kelemahan kita. Karena proses belajar kita nantinya akan lebih efektif, akan lebih menyenangkan, akan lebih lancar ya, ketika kita tuh sudah menemukan. Nanti akan kita belajar tentang ini, SWOT. Gitu teman-teman sudah ada yang dengar ya. Belajar memahami diri, memahami potensi diri. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi sebelum teman-teman mungkin sudah refleksi ya, seharusnya sudah kekuatan dirinya apa aja, ancamannya termasuk tadi risk-nya, resiko yang dipunyai teman-teman tuh apa aja gitu. Ini ada contohnya. Bagaimana kita menganalisis diri kita. Ya, di sini contohnya ini tentang belajar ya. Kita fokus ke sistem belajar teman-teman, strategi belajar. Kekuatan. Saya mudah berkonsentrasi, sedangkan kelemahannya bisa berkonsentrasi maksimum hanya 1 jam. Terus peluangnya nih, peluangnya ada di perpustakaan misalnya, atau akses internet. Terus ancamannya gangguan sosmed. Nah, ini harus teman-teman tahu dulu nih, dari 4 ini. Nah, dari kalau sudah tahu, nanti kita bisa susun nih strateginya. Gimana biar kekuatan kita tuh bisa maksimal, kelemahan dan ancaman kita itu bisa kita atur, bisa kita kelola. Contohnya di sini, ketika sudah tahu tadi ya, hal yang perlu diusahakan untuk mengoptimalkan kemampuan diri, misalnya belajar, komunikasi, terus tadinya apa nih? Menjaga kebiasaan belajar setiap malam dan pagi hari. Nah, gitu. Jadi harus punya strategi belajar atau hal-hal yang bisa membuat belajar kita tuh lebih efektif gitu. Mungkin teman-teman yang bisa dengan strategi belajar ya tentang bagaimana mendengarkan atau menulis, atau ada yang menulis sambil mendengarkan juga gitu. Itu juga termasuk strategi juga. Gimana biar belajar kita tuh efektif dan mood kita terjamin, bisa mungkin kecuali terutama ya saat ini yang sedang online class yang sudah hampir 1 tahun ya mungkin ya, sudah 1 tahun lebih mungkin ya belajar online ya, mungkin juga bisa nih dijaga moodnya. Mungkin kelemahannya adalah tadi ya ancamannya sosmed, ya kita bisa atur itu dengan matiin HP dulu misalnya ketika buka laptop dan sebagainya. Oke.
Nah, satu hal yang pasti kita rasakan juga, terutama ya tadi kita ngomongin tentang online class, belajar daring, pasti aku yakin teman-teman pernah merasakan stres. Terutama kalau berhubungan dengan pembelajar mahasiswa, pastinya academic stress ya. Nah, bentuk dari stres ini macam-macam, teman-teman. Mungkin ada yang sampai prokrastinasi ya. Prokrastinasi itu kita menunda-nunda pekerjaan. Ya, yang suka nunda-nunda pekerjaan, terus tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nanti aja lah, rebahan dulu, sosmedan dulu, scrolling dulu misalnya. Itu mungkin bisa kita sadari dulu ya, ini kenapa ya, kok aku kayak gini, apakah itu juga, apa aku lagi stres ya, itu juga harus disadari ya, harus dipahami dulu. Jadi macam-macam. Nah, ini adalah tanda. Jadi stres itu adalah satu reaksi dari tubuh kita ketika kita bertemu dengan ancaman. Biasanya stres ini muncul ketika harapan atau ekspektasi kita nih tidak sesuai dengan realitanya, atau perubahan-perubahan dalam hidup. Kalau secara umum, stres pasti dirasakan ketika mahasiswa skripsi misalnya ya. Itu kan perubahan ya, perubahan ketika misal sebelumnya belajar cuma di kelas aja, dan biasanya kelompok, tapi skripsi tiba-tiba sendiri, dan itu semuanya dikerjakan sendiri, itu mungkin bisa memacu stres juga. Jadi macam-macam, teman-teman. Nah, jadi aspek dari stres ini bisa kita rasakan melalui badan kita, pikiran kita, dan perilaku kita. 3 aspek ini. Jadi secara kognitif, secara emosi, perasaan, dan konatif atau perilaku kita. Mungkin teman-teman kalau lagi stres, tanda-tandanya ya, ada yang sampai sakit secara fisik, tiba-tiba berkeringat, tiba-tiba jadi diare padahal nggak makan yang aneh-aneh, terus berbagai masalah fisik itu juga bisa dipengaruhi oleh stres. Karena pikiran, mungkin tiba-tiba yang suka marah, yang pikirannya gambarnya jelek itu tadi, yang terus perasaan bersalah, bingung, tidak percaya diri, dan akhirnya yang kita lakukan makan berlebihan, gugup, terus nggak bisa santai, berkonsentrasi juga sulit, terus menghindari orang, jadi pengennya sendiri aja, atau membeli barang yang tidak perlu bagi perempuan ya, untuk memuaskan dirinya. Jadi ini tanda-tanda ketika teman-teman mungkin bisa terdeteksi sebagai stres. Bisa mungkin itu hanya fisik saja yang mempengaruhi mental kita, atau mental kita yang akhirnya mempengaruhi fisik kita, itu juga bisa. Karena fisik dan mental kita kan saling berpengaruh ya. Itu adalah satu kesatuan dalam tubuh, dalam jiwa kita yang harus dua-duanya selalu dijaga bersama gitu. Jadi nggak cuma olahraga terus-menerus untuk menjaga fisik, tapi kita nggak pernah charging hati nih, misal dengan berdoa dan sebagainya, itu juga kurang nanti hasilnya. Jadi sehat mental dan sehat fisik itu harus selalu sejalan. You will always have stress, and the key is how you deal with it. Karena nggak ada orang yang nggak punya stres. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Bagaimana kita berteman dengannya. Bagaimana kita berteman dan menjadikan stres ini tuh ya udah, ya sebaik-baiknya teman ya udah, kita terima dia gitu. Dan cara menaklukkannya juga harus dengan cara pandang yang tepat ya. Karena stres ini kan sebuah reaksi yang bisa menyebabkan kita untuk fight or flight.
Jadi kita mau fight, kita mau lawan takut itu, lawan stres ini, lawan males ini, lawan mood buruk ini, atau kita mau flight, kita mau udahlah, flight itu ini ya, apa namanya, denying gitu. Udahlah, aku nggak stres kok, aku baik-baik aja, itu juga nggak bagus ya. Termasuk orang-orang yang lari dari masalah. Nah, itu flight. Lari dari masalah, terus ghosting misalnya, tiba-tiba menghilang ya. Itu. Jadi, ketika kita stres, kita bisa milih. Kita mau fight atau flight. Tentunya, untuk bisa menjadi pembelajar yang bahagia, kita harus fight ya. Karena ada harapan tadi. Harapan bahwa aku bakal selesai dengan stres ini, aku bakal deal dengan masalah ini, jadi aku akan terus lawan itu, gitu. Nah, ini adalah tips ketika teman-teman merasakan tadi, secara fisik, secara mental, secara perilaku ada yang berubah. Intinya adalah ada hal-hal yang berubah dalam diri yang nggak biasanya, ya. Bisa ditandai dengan jadi nggak produktif, misalnya tadi ya sudah aku sebutkan tadi juga, tiba-tiba harapannya hilang, terus jadi nggak mood untuk kuliah online. Nah, coba teman-teman praktikan ini. Jadi ketika perasaan itu muncul ya, take a deep breath, coba untuk bernafas, bernafas dalam. Ya, bernafas kita juga setiap detik, tapi untuk stress management ini ada tekniknya. Jadi tarik nafas, kemudian keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Ini untuk memasok oksigen pada tubuh kita. Jadi teman-teman, badan kita ini kan dianugerahi dengan hormon ya, hormon perasaan, ada kebahagiaan dan kesedihan. Nah, hormon kebahagiaan ini itu tuh akan akan muncul, akan terproduksi secara maksimal ketika oksigen dalam tubuh kita itu juga maksimal. Nah, bernafas dengan dalam ini adalah salah satu teknik untuk memasok oksigen dalam tubuh kita agar lebih agar lebih lancar gitu oksigennya. Yang pertama itu. Yang kedua, coba relaksasi. Jadi misal lagi stres, duduk ya, duduk tegang badan, coba tiduran. Kita lagi marah, duduk dulu kan, tidur, nanti udah kalau nggak wudu. Jadi hal-hal yang membuat kita rileks. Rilekskan badan kita. Kalau perasaan kita masih berkecamuk, udah kita rileks dulu badan kita, ya, perlahan-lahan. Relax, udah sambil mungkin stretching ya teman-teman yang olahraga, stretching atau ya pokoknya direlakskan semua badan. Setelah itu be mindful. Setelah itu ketika sudah mulai tenang, relax, kita coba ngomong nih ke diri kita. Be mindful. Jadi mindfulness itu kan fokus pada hal yang sedang kita lakukan, sedang kita rasakan. Jadi coba ngomong ke diri, apa sih yang sedang dirasakan? Tadi kok aku kayak gini, kenapa ya? Terus apa ya yang bisa aku lakukan untuk ini gitu. Bisa dengan teman-teman, aku yakin pasti punya hobi masing-masing atau refreshing-nya juga masing-masing punya, yang bisa kita redam dulu nih emosinya. Misal cerita ke orang, atau dengerin musik, nulis ya juga bisa, nonton drakor misalnya itu juga bisa gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Ini stress management. Untuk itu tadi ya, biar mood kita kembali lagi. Gitu. Nah, salah satunya juga untuk biar lebih berkelanjutan ya, kita juga bisa self-talk. Jadi setiap hari atau
ketika teman-teman punya pikiran ini yang ada di tabel, coba ganti gitu kalimatnya. Bahkan dengan pergantian kalimat itu juga bisa mempengaruhi loh. Kalimat yang kita gunakan untuk diri kita sendiri itu juga bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Perasaan misalnya, aku bodoh banget sih, susah banget sih ini matkul gitu. Cobalah diganti, aku bodoh, tapi aku mau belajar. Gitu. Ini susah banget matkulnya, tapi aku yakin sih aku bisa. Gitu. Jadi selalu kasih positif self-talk buat diri. Jangan biarkan negatif-negatif talk itu, toxic itu menyampahi badan kita. Jadi selalu kasih yang positif-positif. Mungkin ya salah satu tipsnya juga, di pagi hari mungkin teman-teman yang suka meditasi itu juga bisa dilakukan sebelum olahraga atau setelah olahraga, kita ngomong sama diri kita sendiri atau pas selesai sholat ngomong ke Allah sambil minta gitu ya, hal-hal yang membuat afirmasi positif buat diri kita untuk membangun itu tadi mood yang baik. Nah, ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, jaga nih kepercayaan diri. Efikasi diri kita tuh harus dijaga terus. Bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu lulus, itu harus selalu ada. Harapan tadi ya. Harus selalu percaya. Kalau kita nggak bisa percaya, minta ke Allah. Minta ke Allah untuk meyakinkan diri kita sendiri. Minta kekuatan dari Allah. Kita juga bisa minta nasihat dari orang lain misalnya ya. Jadi selalu punya hal-hal yang membuat diri kita itu percaya deh sama diri sendiri gitu. Jadi nggak bergantung sama orang lain. Kemudian mengelola emosi. Tadi ya sudah kita bahas di awal tentang bagaimana kita menyadari emosi kita ketika mood jelek dan mood baik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk meredam emosi ketika negatif atau menjaga emosi ketika baik, ketika positif. Terus selalu punya goal setting. Mungkin teman-teman bisa list ya, short term goals-nya apa, long term goals-nya apa. Tempel misalnya ya. Teman-teman yang suka nempel di dinding, tempellah itu. Itu bisa juga buat jaga mood kita. Atau foto-foto keluarga misalnya untuk mengingatkan orang tua, bagi perantauan ya. Terus misalnya apalagi nih, to-do list juga penting ya. Mungkin orang-orang yang terorganisir ini sukanya bikin to-do list. Tapi setidaknya kalau nggak punya, kita tuh punya gambaran nih hari ini tuh mau ngapain aja gitu. Jadi dan produktif ya, to-do list untuk membuat kita lebih produktif. Jadi yang kita lakukan itu udah terencana dan akhirnya kita tuh punya semangat nih, punya mood dulu nih. Kita bangun dulu mood itu untuk melakukan semua kegiatan, termasuk ya walaupun kuliahnya online ya, tetap bisa punya goal setting, punya list untuk tetap olahraga, untuk tetap makan sehat, untuk tetap connect dengan teman-teman, itu juga bisa mempengaruhi ya mood kita. Terus be mindful tadi. Selalu fokus pada apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita rasakan, dan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi ini untuk mencegah kita merasa anxiety, merasa cemas, merasa stres. Itu kita melatih diri kita untuk fokus pada yang sedang kita lakukan. Gitu. Ini ada tips sehat mental. Ini secara keseluruhan ya, aku rangkum kurang lebih. Ada beberapa tipsnya. Yang pertama self-love. Belajar mencintai diri. Kasih afirmasi positif ke diri. Kasih reward misalnya ketika kita berhasil mencapai sesuatu, kita kasih reward. Kita belajar memahami diri itu juga bagian dari mencintai diri. Terus itu tadi ya reward. Kemudian yang kedua ada learning and time management. Jadi selalu punya manajemen yang baik buat
cara belajar kita dan waktu kita. Mungkin yang punya organisasi, yang punya aktivitas di luar kuliah itu juga penting sekali untuk punya time management yang bagus. Ini juga bisa mencegah semangat kita, mencegah hal-hal yang tidak pasti itu tadi ya. Karena kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, gitu, yang bisa kita manage. Kemudian yang ketiga, stress management. Tadi ya sudah kita bahas. Yang keempat ada social support. Ini penting banget teman-teman. Aku yakin sih ketika kita punya teman yang positif, pasti bakal kita bakal ketularan gitu. Jadi selalu pilih lingkungan yang positif, yang semangat. Hanya itu, tapi lingkungan yang benar-benar menerima kita. Jadi ketika mood kita jelek pun, kita punya teman, kita punya circle, kita punya orang-orang yang bisa kita andalkan untuk merilis emosi-emosi negatif itu tadi. Bisa buat cerita, bisa buat teman ngobrol, teman refreshing misalnya. Ya, itu harus teman-teman penting sekali untuk punya itu. Dan yang terakhir ada spiritual strength. Kayaknya nulisnya salah ya, sorry. Kekuatan spiritual. Ya, jangan lupa ini aku tulis terakhir tapi penting banget. Bagaimana kita menjaga komunikasi baik dengan Tuhan. Aku ingat ya, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa innahu adhaku wa adha. Aku agak lupa ayatnya, tapi intinya mau sedih, ketawa, bahagia itu semuanya miliknya gitu. Emosi-emosi yang kita punya itu juga miliknya. Yang maha membolak-balikan hati gitu kan. Dia yang maha membolak-balikan hati. Yang maha membolak-balikan hati. Maka ke siapa lagi kita minta ya kalau nggak ke dia, ke Allah gitu. Jadi bangun komunikasi. Ketika kita minta biar mood kita lebih stabil misalnya, apapun, Allah kan maha mendengar ya. Kita mau curhat segimanapun itu nggak ada yang salah. Kita misal pasti ada aja yang salah, pasti ada yang nggak nerima. Tapi beda ketika kita ngomong sama Allah, itu semua itu diterima. Kita mau salah, kita mau benar, Allah tuh ya namanya maha mendengar ya. Jadi ini sih sebenarnya salah satu yang perlu kita punya. Kekuatan spiritual kita tuh penting banget. Gitu. Komunikasi yang baik, ibadah yang baik. Tapi ibadah juga kurang ya kalau kita juga komunikasinya juga kurang. Jadi nggak cuma sebagai rutinitas saja, tapi ada meaning di situ. Ada komunikasi yang baik, ada hal-hal yang benar-benar kita tuh merasa dekat gitu. Oke, mungkin gitu. Ini ya. Waktunya udah selesai. Oke, ini juga udah mau closing, udah selesai. Ya, silakan Mbak. Langsung ya. Oke. Ini teruslah menjadi gelas kosong yang selalu siap diisi kapanpun. Dan ada salah satu quote, things can change, but life is all learning process. Jadi jadikan semuanya itu proses belajar. Mau emosi kita pas negatif, mau positif, jadikan itu tetap belajar. Belajar memahami diri, belajar untuk tetap survive, punya resiliensi, punya kepercayaan diri yang baik. Ya, karena itu tadi, kita harus punya harapan ya. Menjaga harapan. Hope. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan lanjut ke diskusi. Terima kasih, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ini aku cantumin ada email dan IG aku. Kalau misalnya teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, kita silaturahmi lagi. Senang banget bisa sharing. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya Mbak Mila, udah banyak banget ini. Materinya, ilmunya yang kita dapat tuh banyak banget. Baik, untuk yang selanjutnya, ini adalah tanya jawab. Saya berikan 2 kesempatan untuk 2 penanya. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan open mic atau enggak di chat juga nggak apa-apa. Dewi, mungkin bisa kita sapa dulu kali ya. Ini dari mahasiswa mana aja nih? Oh iya, boleh. Sebentar Mbak, laptopku agak ada masalah ini. Dari Mas Jati. Gimana caranya mengatur terus ya? Halo? Oh, ada suaranya. Halo? Ini sinyal kedengeran. Oh, kedengeran. Jelas. Oh ya Allah. Gimana Dewi? Ini aku jawab atau gimana? Langsung. Oh iya. Silakan Mbak jawab aja. Langsung oh iya. aja, Mbak. Oke. Ini pertanyaan dari Oke, mungkin itu juga pertanyaan yang mewakili teman-teman ya, Mas Jati ya. Mantap, jelas. Tadi? Aduh, panjang sekali. Mana nih? Saya. Yang mana tadi? Yang mana dulu nih Dewi tadi? Sebentar, Mbak. Oh, dari yang Mas Jati ya? Yang mengatur emosi saat deadline? Ya. Oh iya. Bagaimana caranya mengatur emosi saat deadline semakin dekat? Yang pertama harus tanamkan diri sih. Mengatur emosi saat deadline semakin dekat. Ini aku jadi flashback dulu nih. Aku dulu gimana ya ketika deadline semakin dekat? Be mindful sih. Jadi kita harus punya apa ya? Kita harus bangun semangat dulu nih. Mungkin kalau deadline dekat, mungkin yang kita sadari ya. Mungkin perasaan yang muncul takut gak selesai atau cemas itu ya. Jadi kita harus atur dulu nih, hilangin dulu nih rasa takutnya, hilangin dulu rasa cemasnya. Habis itu kita pikir gimana ya biar tugas ini selesai gitu. Mungkin ketika kita belum bisa mengatur emosi kita, yang bisa kita lakukan adalah mengatur perilaku apa sih yang bisa mengurangi emosi itu gitu. Maksudnya ketika belum bisa mengubah emosi kita coba ubah perilaku kita gitu. Karena itu berhubungan juga kan. Perilaku, pikiran, dan perilaku, emosi kita gitu. Jadi mungkin kita atur dulu nih, kita tenangin dulu kali ya, kita tenangin dulu diri kita. Bahwa sebentar, kita refleksi dulu, aku refleksi dulu nih, ini deadline semakin dekat, kemarin aku ngapain aja ya? Apakah ini hasil dari prokrastinasi, atau karena memang tugasnya lagi banyak gitu?
Jadi diterima dulu deh, diterima dulu. Oke, deadline semakin dekat, tenang dulu. Habis itu kita cari strategi gimana biar selesai di waktu yang tepat. Gitu. Selesai di waktu yang tepat, sambil kita, nggak apa-apa, sambil belum tenang pun kita tetap kerjain aja gitu. Kita tetap emosi itu akan, emosi yang negatif tadi itu ya, akan berkurang gitu. Karena kalau kita nunggu emosi kita baik dulu, nanti nggak selesai-selesai akhirnya. Gitu. Jadi sambil dikerjain dulu aja, walaupun di dalam tuh rasanya takut, cemas, tapi kita belajar untuk mengatur perilaku kita juga. Gitu. Kira-kira gitu Mas, jadi mungkin bisa menambahkan ya. Mantap Mbak Psikolog. Aduh, amin. Kira-kira gitu teman-teman. Yang lain kalau mau bertanya silahkan juga. Nih. Selain itu juga cari temen ya, cari temen yang bisa nenangin kita juga. Misal kan ada orang yang stres banget nih, deadline-nya deket, ada orang yang gampang stres, ada yang orang bisa dengan mudahnya. Maksudnya itu juga melalui proses juga. Jadi kita juga butuh teman untuk kita juga. Gitu. Itu sih salah satu tipsnya juga. Oke, gitu Dewi gimana? Dewi hilang. Ini lanjut atau gimana nih? Iya Mbak, ditutup aja. Halo? Halo Mas Jati? Laptop Dewi mati Mbak. Oh Masya Allah. Oke, ini aku lanjut nih berarti nih ya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Hasna atau Casna nih? Suaraku terdengar? Ya Mbak, jelas. Oke, aku takut sinyalnya ini ya. Soalnya dari kalian diam aja. Aku takut nggak terdengar. Oke, aku baca dulu. Terima kasih sudah mengikuti bagaimana menghilangkan rasa malas dan rasa ingin terus menunda di saat mengerjakan tugas, padahal sudah tahu dan hafal bahwa belajar adalah kewajiban dan yang sungguh-sungguh akan mendapatkan. Dan bagaimana cara agar tidak mengabaikan penyesalan, seakan selalu muncul perasaan dikerjakan nanti masih bisa. Apakah itu bentuk dari frustasi dan harus segera pergi refreshing? Oke. Ini juga masalahku juga. Jadi mahasiswa, mungkin selama jadi mahasiswa akan ketemu dengan masalah-masalah seperti ini. Prokrastinasi. Menunda-nunda pekerjaan. Sebentar, aku baca lagi. Apakah bentuk frustasi dan harus segera bagaimana menghilangkan rasa malas dan rasa ingin terus menunda? Oke. Ketika kita lagi malas, aku yakin sih, ini banyak hal yang bisa kita ambil ya. Apakah itu godaan syaitonir rojim atau itu dari diri kita sendiri? Itu harus kita cari dulu nih akar masalahnya gitu. Kok aku males ya? Sebentar. Jangan-jangan aku karena merasa kesulitan. Kadang malas itu yang pertama ya, kalau aku jadi flashback juga ya, kalau malas tuh kadang karena yang pertama terlalu sulit tugasnya. Jadi kita tuh kayak itu tadi ya, menunda. Karena kadang ada keyakinan, gimana sih kalimatnya, yang ketika mepet tuh kadang malah inspirasi itu akan muncul gitu.
Ya enggak? Jadi live in last minute itu kadang malah membuat inspirasi itu muncul. Itu juga tapi ada gitu, ada fenomena seperti itu gitu. Aku juga mungkin pernah merasakan. Ini penyakit ya, malas. Jadi dilihat dulu nih, aku malas penyebabnya apa ya? Jadi nggak cuma berhenti pada kata malas gitu, tapi kita critical thinking buat diri kita. Kenapa ya aku malas gitu? Kita cari tahu nih, apa sulit? Oke, nggak apa-apa. Mungkin malasnya karena itu ya. Sulit, atau yang kedua karena dosennya mungkin ya. Itu kan uncertainty juga, hal-hal yang tidak pasti yang nggak bisa kita atur gitu. Terus yang ketiga, jangan-jangan ini gangguan setan. Gangguan setan yang mencoba mengganggu kita yang lagi yang pengen punya motivasi gitu. Ya karena nggak bisa dipungkiri kan dia adalah selalu tugasnya itu mengganggu kita. Jadi nggak bisa dipungkiri dong, pasti ada kemungkinan seperti itu gitu. Jadi ya, nah ya Mbak, gangguan-gangguan itu yang berat, astagfirullah, iya memang mungkin ya. Gimana? Menurutku nggak sesegera itu ya. Kadang kita tuh harus ada masanya kita tuh harus memaksa diri kita untuk lawan malas itu gitu. Malas itu tuh kita sadari karena gangguan dari diri kita sendiri, atau karena kita tuh lagi tuh juga karena kita tuh punya emosi-emosi yang kalau secara gambarannya ya, kita tuh punya ransel emosi dalam tubuh kita. Jadi ketika ransel itu berat, isinya negatif-negatif semua, emosi negatif, itu akan jadi membuat kita menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi kita bangun dulu nih emosi positif di diri kita dulu. Nah, tadi sudah kenal dulu emosi negatifnya apa, kita dikit demi sedikit ngilangin. Ada yang pakai refreshing juga bisa. Mungkin namanya emotion focus coping ya, copingnya emosi. Jadi nyanyi-nyanyi atau nonton sebentar, tapi jangan terlena juga ya, nanti tambah tertunda tugasnya. Jadi sekedar untuk menghilangkan mood negatifnya biar mood positifnya tuh naik dulu. Habis itu kita mulai nih, ketika moodnya udah positif, baru kita sedikit demi sedikit, walaupun mungkin ada penyesalan itu tadi ya kata Husna, tapi nggak apa-apa. Tidaknya jadi lanjut aja. Kadang juga harus dipaksa juga ya. Nah, ketika itu malesnya itu dari setan atau dari diri kita sendiri, kita harus juga belajar untuk memaksa diri ya. Memaksa diri buat itu lawan aja. Lawannya apa? Lawannya dengan langsung mengerjakan tugasnya, walaupun masih emosinya masih nggak stabil, tetap dikerjakan, atau kita bangun mood positif dulu. Itu tadi. Refreshing boleh, tapi terlena. Nanti malah tambah lagi prokrastinasinya. Stres lagi nanti ya. Kira-kira gitu, Husna. Apakah menjawab? Atau ada komentar? Iya, Mbak. Ya kan kadang males terus bingung gitu. Ih kok males, padahal deadline-nya udah deket, tugasnya masih banyak. Iya. Bener. Jadi itu tadi harus selalu sadar pokoknya, harus kritis sama diri sendiri.
jangan mau kalah sama males itu. Jadi harus dilawan emang. Harus dilawan, tapi juga kita ada sisi-sisi kita mencintai diri sendiri itu tadi ya. Kita bangun mood positif. Jadi nggak ambis banget, tapi juga nggak lembek banget gitu loh. Jadi ya di standar-standar aja. Gitu. Gitu Dewi? Ya, alhamdulillah. Udah 2 pertanyaan ya, Mbak? Tadi. Iya. Oh iya. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya lagi bisa kontak yang tadi ya, Mbak ya. Boleh, boleh. Atau boleh. emailnya. Oke, untuk sesi terakhir adalah penutup. Namun sebelum penutup ini, boleh dong kita screenshot dulu buat foto-foto bareng. Silahkan yang masih off cam, bisa di on cam kan dulu ya. Yang belum on cam, silahkan. Mas Hasan bisa tolong ambil fotonya. Bisa diberikan aba-abanya. Halo Mas Hasan, sudah bisakah? Sebentar ya. Oh, ditunggu sebentar. Gimana ini? Ya, ini mau sesi foto. Di aba-aba ini Mas ya. Atau saya yang aba-aba. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Mas? Oke. Sudah. Untuk penutupan kali ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya.
Saya selaku MC mohon maaf kalau banyak salahnya karena kesalahan dari saya sendiri. Dan baiknya dari Allah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bella juga sudah sempat untuk mengisi waktu kali ini. Baik, terima kasih juga semuanya yang sudah datang. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Silahkan yang mau live atau yang mau sharing lagi sama Mbak Bella.